Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapat dulu ke depan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جماعة المسلمين رحمكم الله. Apa kabar? Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa. Dengan kita hidup, maka kesempatan untuk menghapus dosa-dosa. Juga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pahala. Karena hidupnya seorang muslim lebih baik daripada matinya. Dengan hidup, kalau kita orang taat, maka bisa menambah ketaatan. Dengan hidup, kalau kita selama ini banyak maksiat, maka bisa bertaubat. Semoga Allah terima taubat kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di muka bumi makhluk yang akan hidup silih berganti. Khalifah yang yahkumu ba'duhu ba'dahu. Sebagiannya akan menggantikan sebagian yang lain. Hari ini sudah tidak ada kakek kita, buyut kita. Mereka sudah mendahului kita. Yang ada mungkin sekarang ayah kita, anak cucu kita. Dan nanti 100 tahun yang akan datang, mungkin antum sudah tidak ada. Saya Allah. Semoga kita panjang umur untuk beramal soleh. Jadi semua akan bergantian di muka bumi. Qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita para malaikat, apakah kau tidak jadikan di muka bumi makhluk yang saling menumpahkan darah? Walhasil Allah Ta'ala ciptakan manusia di muka bumi. Asalnya Nabi Adam diciptakan di surga. Karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam,
akhirnya Adam diusir dari surga bersama istrinya siapa? Hawa. Lahir berkembang biak, mereka mentauhidkan Allah, tidak ada dosa syirik, semuanya menuhankan Allah. Paling ada dosa pembunuhan, kisah Qabil dan Habil. Gara-gara apa berantem? Awalnya rebutan istri. Akan tetapi semua habis, mereka binasa, ditenggelamkan ketika zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Manusia habis, kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh, itu yang selamat. Berarti kita ini keturunannya, umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun mereka juga keturunan Nabi Adam. Terjadi banyak kesyirikan di zaman Nabi Nuh karena mereka mengkultuskan orang saleh, mengagungkan orang saleh. Meninggal orang-orang saleh, dibangun di atas kuburannya monumen-monumen, patung-patung. Ada patung Wajib, ada patung Suwa, ada patung Yahud, ada patung Ya'uq, ada patung Nasr. Itu nama-nama orang soleh dibuat patung. Ketika patung-patung itu pembuatnya masih hidup, belum disembah. Begitu yang membuat patungnya sudah meninggal, kemudian ilmu agama dilupakan. Orang pada tidak belajar agama, maka patung itu disembah. Bahkan mereka mewasiatkan agar jangan sampai tinggalkan itu patung-patung. Kata para pengusaha umat Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, kata pemimpinnya kaum Nabi Nuh. Jangan kau tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Capek Nabi Nuh dakwah. Nabi Nuh capek dakwah, siang dakwah, malam dakwah, tetapi sedikit pengikutnya. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, taatilah kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau menyembah Allah, taat kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Lalu Nabi Nuh mengeluh. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Dakwah siang malam. Itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah menyebutkan kisah
kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam banyak surah. Bahkan terkadang kisahnya disebutkan lebih panjang daripada surah Nuh ini. Di antaranya adalah surah Al-A'raf, surah Hud, dan yang lainnya. Kisah Nuh di surah Hud lebih panjang daripada kisahnya di dalam surah Nuh. Namun kita, kata para ulama, surah Nuh ini adalah kesimpulan ringkasan dari kisah panjang perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Saya bacakan biar kita tahu apa ini tiap malam Senin kumpul di Thoriqul Huda. Apa? Melanjutkan dakwah para nabi, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Di surat ini dijelaskan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengaju kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah sekian lama berdakwah, tetapi kaumnya tidak kunjung beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Jadi dakwah itu perjuangan, berkeringat dalam dakwah, berdarah dalam dakwah, bahkan ada kalanya harus mati di medan dakwah. Jadi bukan main-main perjuangan. Orang yang berdakwah serius, dia berdakwah dengan tenaganya, berdakwah dengan ilmunya, dia berdakwah dengan hartanya, bahkan dia dakwah dengan nyawanya. Sesungguhnya surat ini penting untuk diperhatikan oleh para dai. Bahwa lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Dia mendakwai kaumnya siang dan malam tanpa kenal lelah. Walhasil yang dengerin sedikit, yang menyambut sedikit. Jangan mundur dakwah. Gak ada yang serius nih, gak ada yang ikut. Jalan terus dakwah karena Allah. Bukan cuma sepekan sekali dakwah, siang dan malam. Dakwahnya Nabi Nuh, kita mengaji seminggu sekali, udah cukuplah ngaji seminggu sekali aja, gak usah banyak-banyak. Malaikat terpaksa yang di situ gitu. Bukan cuma sepekan sekali atau sebulan sekali seperti kebanyakan dai saat ini. Tidak ada waktu Nabi Nuh alaihissalam yang tersisa kecuali digunakan untuk berdakwah kepada kaumnya. Adapun penyebutan malam didahulukan daripada siang dalam ayat ini karena siang adalah waktu untuk bekerja. Sehingga waktu utama untuk Nabi Nuh alaihissalam berdakwah adalah pada malam hari. Pada siang hari Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, akan tetapi tidak semudah beliau dakwah dengan di malam hari. Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka makin jauh dari kebenaran. Malah didakwahi bukan menurut, malah makin jauh. Artinya tidaklah Nabi Nuh alaihissalam semakin mendakwahi kaumnya kecuali mereka semakin berlari dari dakwah tersebut. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam mengeluhkan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tantangan dakwah. Tentunya penolakan seorang dai terhadap apa yang didakwahkan adalah sesuatu yang berat. Orang dakwah gak didengar pasti berat ya, nyesek lagi. Apalagi datang jauh-jauh
Tentunya penolakan seorang dai terhadap apa yang dakwahnya adalah sesuatu yang berat. Hati seorang dai akan sangat sedih jika dalam dakwahnya ternyata membuat orang-orang semakin jauh. Sehingga keadaan seperti ini membuat sebagian dai pindah dari tempat dakwah tersebut ke tempat yang lain. Akan tetapi ada sebagai dai yang tidak bisa menghadapi hal seperti itu, sehingga dia memutuskan untuk berhenti dakwah sama sekali. Dulu ngajar, yang punya ilmu, tapi begitu peminatnya dikit, udah gak jadi ngajar. Mendingan buka travel umroh aja deh. Sebagian orang ada. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Tidak wahyu, tutup telinga, itu pokoknya Nabi gak mau dengar. Dan menutupkan bajunya ke mukanya. Kalau Nabi ditutupin wajahnya. Penghinaan luar biasa. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan keterlaluan. Nabi Nuh alaihissalam kembali mengadu kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dakwah yang dia lakukan bukan semata untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kepentingan kaumnya agar Allah mengampuni mereka. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Sebagian ulama menafsirkan maksud jari-jari mereka dengan bentuk jamak, yaitu mereka semua masing-masing menutup telinga dengan kedua jari mereka sendiri. Semuanya tutup telinga. Karena yang bisa menutup lubang telinga hanya satu jari. Sebagian ulama yang lain menafsirkan maksudnya Allah Azza wa Jalla mendatangkan dengan kalimat jamak untuk menunjukkan hiperbola atau puncak keterlaluannya mereka. Yaitu seandainya mereka bisa memasukkan semua jari mereka ke dalam telinganya, misalnya mereka akan melakukannya agar tidak mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau bisa. Orang kalau tidak suka sama Ustaz ini, Ustaz ceramah lengkap. Dan kaum Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya menutup telinga mereka, bahkan mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. Dan ini tidak hanya sekali dua kali, tetapi setiap kali Nabi Nuh alaihissalam mendatangi kaumnya, mereka meresponnya dengan menutup telinga dan menutup wajah mereka. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Nuh alaihi salam yang diperlakukan seperti itu. Benar beliau dakwah 950 tahun dari umur beliau. Siapa kira-kira yang sanggup berdakwah dengan dakwah seperti Nabi Nuh alaihi salam? Tugas dakwah tetap dijalankan. Sungguh perkara yang sangat berat bagi Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi beliau tetap bersabar. Awalnya sabar, lama-lama bergetar juga. Nabi Nuh apa? Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbu, jangan kau tinggalkan di muka bumi seorang pun orang kafir kecuali binasakan dia. Akhirnya Nabi Nuh marah, doai biar dibinasakan. Dan itulah kehebatan
dizalimi, disakiti, dia enggak doa yang jelek. Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang yang tidak tahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bab satru auratil muslimin. Imam Nawawi memberikan bab menutupi aurat seorang muslim. Jadi kalau orang Islam punya kesalahan, tutupi temanmu punya aib, punya dosa, ditutupi, jangan ceritakan. Wa nahyu an isaatiha li ghairi darurah. Enggak boleh kita menyebarkan aib seorang muslim kecuali darurat. Misalnya orang dizalimi, dia mengadu kepada hakim, kenapa dia zalim, dia begini, dia begini. Kemarin barusan saya dapat videonya. Syekh Albani bertengkar katanya dengan istrinya. Syekh Albani aja bisa bertengkar, antum tiap hari bertengkar. Berantem mulu, Syekh Albani bertengkar, makin keras pertengkaran. Lalu datang kepada seorang ustaz cerita, minta agar diadili. Dan yang paling berilmu siapa? Siapa? Tapi ada kalanya ada yang pintar masalah rumah tangga datang dan nasihat, nggak masalah. Kemudian dimintai istrinya suruh, apa masalahnya, bicara, suruh ngomong ke istrinya siapa. Kalau siapa dia langsung marah, gimana kamu ngerti saya atau nggak sih? Saya yang mengajukan, saya yang lebih tua. Tadi suruh ngomong, marah. Atau seperti itu bisa. Akhirnya istrinya dengan final dia capek, harus merapikan perpustakaan, banyak tamu, banyak tamu, capek ngurusin itu. Akhirnya ustaznya mengadili, antum zalim syekh, zalim. Allah musta'an zalim. Ya Allah, saya putuskan. Kamu memutuskan belum mendengar dari saya tidak? Boleh. Saya putuskan. Enggak, saya ada beri marah. Kata ustaz, kalau kamu marah saya pergi. Saya nggak memutuskan. Terus saya hukumi kau. Kamu harus memberikan solusi atau apa? Yaitu nikah lagi. Biar ada yang bantuin. Begitulah solusi. Capek dari saya. Kemudian terdengar istrinya bilang, apa Syekh Albani, ya kalau untuk itu saya pikir-pikir dulu. Tapi kata istrinya, kayaknya pekerjaan rumah bisa deh saya kerjain sendiri. Kayak jadi bunga. Ini bukan aib.
manusia pasti ada masalah, bukan? Rasulullah SAW bertengkar sama istrinya, bertengkar biasa punya orang. Itu namanya romantika kehidupan. Waspada. Lalu kalau aib orang hendaknya tutupi aib seorang muslim. Tidak boleh mengadukannya kecuali darurat. Contohnya tadi untuk mencari keadilan, cari hukum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha, orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian. Dari kisah hadisul ifki, cerita dusta, gosip bahwasanya Aisyah dituduh apa? Berzina. Jadi dari zaman Nabi juga ada gosip. Kalau kita digosipin orang, ya seorang yang hasan pasti akan membuat gosip. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang menghendaki untuk tersebarnya kekejian di tengah orang-orang mukmin, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya keburukan di kalangan kaum muslimin, yakni dengan menyebarkan tuduhan zina atau ucapan yang buruk lainnya, maka mereka akan diberi azab yang pedih di dunia, yaitu ditegakkan hukum had dan hukuman-hukuman duniawi lainnya. Orang yang menuduh-nuduh orang tanpa mendatangkan paparan saksi dihukum, diderek. Di akhirat nanti mereka akan mendapat azab neraka jika tidak bertaubat. Hanya Allah saja yang mengetahui kedustaan mereka dan mengetahui sesuatu yang terbaik untuk para hambanya, serta mengetahui kesudahan akibat suatu perkara, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalaupun benar terjadi, tak boleh kita ceritakan aib orang. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar, yaitu perkara yang keji lagi buruk, kalau mereka menyukai kejelekan lebih menyebar, yang menyebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu azab yang pedih dari hati, pedih di badan, lantaran tipuan mereka terhadap saudaranya sesama muslim. Gembira dengan keburukan yang menimpa mereka dan lancang menodai kehormatan mereka. Kita ini kadang senang kalau melihat orang lain punya problem, punya masalah, punya kejelekan. Tuh kan rasain tuh. Lagian sih melihat orang lain ada problem malah senang. Orang begini terancam. Harusnya kita sedih kalau melihat saudara kita tergelincir dalam kesalahan, tergelincir dalam dosa. Harusnya kita sedih, bukan senang. Bila ancaman yang ditujukan hanya atas perasaan senang agar kekejian tersebar dan menikmatinya dengan hati mereka, wah terbongkar tuh rahasia dia tuh. Senang gitu doang, diancam, senang doang, diancam.
Lalu bagaimana hukumannya atas perbuatan yang lebih parah dari itu, dengan memunculkan dan menyebarkannya berita gosip tentang seorang muslim di-share. Nggak nge-share, nggak ngirim, cuma senang doang di hati, udah diancam. Sama saja apakah kekejian itu terjadi atau tidak terjadi. Tapi benar ini beritanya, walaupun benar beritanya. Apalagi isu. Semua ini berasal dari rahmat Allah untuk para hambanya yang beriman, agar menjaga kehormatan mereka. Sebagaimana Allah telah menjaga harta dan darah mereka, maka menyuruh mereka untuk menjalin solidaritas, agar salah seorang di antara mereka mencintai kebaikan untuk saudaranya yang dia sukai bagi dirinya. Seperti dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dalam kebaikan. Jadi kalau kita ingin baik, kita juga ingin saudara kita baik. Kalau ingin nama kita bersih, kita juga ingin nama orang lain bersih. Oleh karena itu Allah memberitahu kalian dan menerangkan kepada kalian dengan apa yang tidak kalian ketahui. Surat An-Nur ayat 19. Larang kita. Senang saja aib teman kita terbongkar, senang doang diancam. Apalagi kita yang membongkarnya, apalagi kita yang menyebarkannya. Siapa itu SU? Gak disebut namanya, tapi disebut inisial. Sama aja. Semoga kita bisa menjaga lisan kita. Kita disuruh belajar diam, sebagaimana kita dulu belajar bicara. Kita belum bisa ngomong, latihan ngomong kita. Biar pintar ngomong. Sudah pintar ngomong, kita disuruh latihan diam. Bagaimana melihat sesuatu, gak usah komen, diam. Belajarlah diam, sebagaimana kau dulu belajar bicara. Sibuklah dengan diri sendiri. Hadis 240. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah. Sini tulisan illa satarahu diulang. Bisa ya, gimana? La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia. Aib teman kita tutupi, kecuali Allah akan menutupinya nanti di hari kiamat. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita tahu aib orang lain, kalau kita sembunyikan, maka Allah akan tutupi aib kita nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita melihat kesalahan teman kita, berusaha kita berdoa, ya Allah, kau bukan lupa, saya gak ingat. Coba kalau ingat nanti kadang diceritakan. Fikul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, man satara 'abdan fid dunya satarahu Allah yawmal qiyamah.
Barang siapa yang menutupi aib seorang hamba, Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Imma bi ghufrani dzunubi, mungkin dengan diampuni dosa-dosanya, fala yas'alu anha, tidak akan ditanyakan lagi tentang dosanya, aw la yafdahu ala ru'usil ashhad, atau dosanya tidak akan ditampakkan di hadapan para saksi, ditutupi. Ada yang parah wartawan, aib orang disiarkan. Bahkan sekarang lagi YouTuber wawancarai ustaz, menjatuhkan ustaz, menyebutkan kesalahan ustaz. Itu bahaya. Emang sudah tidak ada lagi Quran yang bisa disebarkan? Emang tidak ada lagi hadis Nabi yang bisa disampaikan? Sampaikan yang baik-baik, bukan menyampaikan aib orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya, melainkan dia akan ditutupi aibnya nanti di hari kiamat. Faedah yang kedua, al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang suka menutupi aib saudaranya dibalas dengan ditutupi aibnya nanti di hari kiamat. Berarti pemahaman sebaliknya, orang yang suka mencari-cari aib saudaranya, mengorek-ngorek aib saudaranya, waspada, aibmu akan terbongkar semuanya. Bahkan ada kalimat yang bagus yang pernah saya dengar. Orang banyak dosanya, banyak aibnya, tapi dia diam. Dia pintar menjaga mulut, gak pernah mau ceritakan aib orang lain. Maka orang pun diam dari aibnya, tidak ada yang menceritakan aibnya. Sebaiknya ada orang yang dikenal dia orang soleh, orang yang baik, seakan gak punya salah. Tapi dia gemar menceritakan aib orang lain. Maka Allah takdirkan dia berbuat salah, melakukan sesuatu yang aib, lalu aibnya tersebar. Jadi jangan mentang-mentang kita bersih dari kesalahan, dari dosa, kemudian enak kita ceritakan aib orang. Allah Maha Kuasa untuk membalik suasana, membalik keadaan. Yang ketiga, man ra'a min akhihi dzamban aw khata'an yanbaghi alaihi ay yastura alaihi aw yansaha lahu laisa ala ru'usil ashhad. Barang siapa yang melihat dosa, kesalahan pada saudaranya, hendaknya dia menutupinya. Atau kalau dia mau menasihati, jangan di depan orang. Nasihati 4 mata. Pelajaran yang keempat, al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu adalah cerminan bagi muslim yang lain. Kalau kita menjelek-jelekan saudara kita, berarti menjelek-jelekan diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala hayyun satirun yuhibbul haya was sitr. Allah subhanahu wa ta'ala maha malu, maha menutupi,
Allah mencintai orang yang punya sifat malu dan suka menutupi. Jadi tutupi aib saudara kita. Satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, bukan anjuran untuk berbuat dosa, bukan. Kalau terjatuh dalam dosa, sembunyi-sembunyi. Misalnya ada orang yang masih terfitnah dengan kebiasaan merokok. Susah dia kalau mau ngerokok, ngumpet. Jangan terang-terangan. Karena merokok itu dosa. Karena rokok itu isinya racun. Meracuni diri sendiri namanya bunuh diri. Meracuni anak istri berarti membunuh mereka pelan-pelan. Rokok di kamar, rokok di rumah. Anak istrinya ikut menghirup. Jadi ini orang jahat. Yang ngerokok itu orang jahat. Kenapa? Dia meracuni dirinya, meracuni orang lain. Oh, enggak tahu kalau rokok itu racun. Mana ada orang di bungkusnya ditulis rokok apa? Membunuhmu. Gitu. Kan membunuhmu bukan membunuhku. Gitu. Nah, ini dia. Terang-terangan dia enggak malu ngerokok. Tidak diampuni, diancam tidak diampuni. Karena semua umatku akan diampuni kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Wa inna minal mujaharah. Sesungguhnya di antara orang yang berbuat dosa terang-terangan, ayya'malar rajulu bil-laili amalan. Seseorang mengerjakan satu amalan di malam hari, berbuat dosa di malam hari. Thumma yusbiha waqad satarahullahu alaih. Kemudian di pagi hari Allah telah tutupi. Tidak ada yang tahu dosanya yang dia lakukan di malam hari. Fayaqul, tiba-tiba dia berkata, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini, aku melakukan ini. Diceritain dosanya. Allah sudah tutupi, malah dia sendiri menceritakan. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Sungguh semalam dia sudah ditutupi oleh Rabbnya. Wa yusbihu yaksifu satarallahi anhu. Pagi hari dia menyingkap tirai Allah darinya. Muttafaqun alaih. Jadi yang namanya menyingkap dosa bukan cuma dosa orang lain. Dosa diri sendiri juga jangan diceritakan. Bahkan kalaupun sudah ketangkap kering atau ketangkap basah, tetap jangan diceritakan. Seorang wanita baru menikah. Dia bahagia saja. Begitu suaminya masuk kamar mandi, teleponnya berdering. Ternyata itu adalah pacarnya. Pacarnya suami. Dan mengaku sudah punya anak dari suaminya itu. Betapa hancurnya itu orang. Kemudian begitu keluar kamar dikasih tahu, nih apa ada telepon. Dia pura-pura enggak marah, simpen marahnya. Tetapi suaminya itu menyembunyikannya, tetap enggak ngaku,
maka istrinya berjalan terus bersama dia. Tidak terus terang. Jadi walaupun aib diri sendiri, jangan diceritakan. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi antum kadang-kadang berbuat dosa, kemudian mau jujur sama istri, rusak hati istrimu. Seperti seorang istri yang tanya sama suaminya, sudah jujur-jujuran deh kita, siapa saja mantanmu, nanti aku juga akan jujur. Disebutin semua suaminya tentang mantannya, apa saja yang pernah dilakukan. Istrinya gantian, dia ceritain juga, banyak juga mantannya. Nah, akhirnya malam hari itu sepakat untuk berpisah. Sepakat untuk berpisah. Jadi jangan, aib orang lain jangan disebarkan, aib diri sendiri juga jangan. Kalau mau taubat, taubat aja, nggak usah cerita. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, al-mujaharatu bidzambi maksiyatun khairaz dzambi. Terang-terangan dalam dosa itu adalah dosa selain dosa itu. Misalnya tadi, merokok itu berdosa. Ngerokoknya terang-terangan, double dosanya. Sudah dosa merokok, dosa apa? Terang-terangan. Li'anna fiha istighfafu bi'azamatillah. Karena di dalam berbuat dosa terang-terangan berarti dia meremehkan keagungan Allah. Meremehkan keagungan Allah. Wa fihi darbun minal inad, dan itu termasuk bentuk penentangan. Yang kedua, al-mujaharatu bidzambi tasyi'ul fakhisata bainal mu'minin. Berbuat dosa terang-terangan akan menimbulkan tersebarnya kekejian di tengah kaum mukminin. Ketika orang berbuat dosa terang-terangan, akhirnya orang lain ikut-ikutan. Coba orang yang biasa ngerokok datang ke Masjid Thariqul Huda, dia mau ngeluarin rokok aja takut dia. Karena nggak ada yang ngerokok. Gitu. Tetapi kalau di lingkungan yang banyak orang ngerokok, malah bangga dia keluarin, bagi-bagi. Di lingkungan orang yang mereka pakai jilbab, semua nggak ada yang pakai pakaian terbuka auratnya keluar rumah. Maka orang nggak berani. Tetapi kalau lingkungannya udah biasa, sudah nggak pakai jilbab, keluyuran, dia berbuat dosa dan dia menyebarkan dosa. Jadi kalau berbuat dosa, sembunyi-sembunyi, malu dikit istilahnya. Sehingga disebutkan fil mujaharati khamsu janayat, di dalam berbuat dosa terang-terangan ada 5 pelanggaran. Pertama, adzambu nafsu, yakni dosa itu sendiri. Yang kedua, dzikruhu ba'da ityanihi au ityanihi fi mashhadi ghairih, yakni dia menyebutkan setelah dia mengerjakannya atau dia mengerjakannya dilihat banyak orang, kesalahan kedua. Yang ketiga, kasfu satrullahil ladzi asdalahu alaih, dia menyingkap tirai Allah yang telah dijulurkan kepadanya. Tirai Allah sudah dijulurkan, dia singkap. Kesalahan yang keempat, tahriqur rahbati fi syarri fi man asma'ahu dzambahu au asyhadahu fi'lahu. Akan menggerakkan keinginan berbuat buruk bagi orang yang mendengar dosanya atau dia menyaksikan perbuatannya. Misalnya ada orang dosa berzina, kemudian bagaimana dia pertemuan pertama terus sampai berzina diceritakan, maka orang yang mendengar cerita itu akan tergerak untuk berbuat zina. Apalagi ditulis orang yang membacanya, nah itu.
maka dia akan tergerak untuk berbuat dosa. Atau dibuat film, naudzubillah, maka orang itu telah memberikan semangat orang untuk berbuat dosa. Kisah nyata misalnya, naudzubillah, kisah nyata perbuatan dosa. Aneh kalau orang semangat menceritakan aib-aibnya, pertanda Allah tidak akan mengampuni dosanya. Karena tadi Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali berbuat dosa terang-terangan. Kesalahan yang kelima, targhibu ghairahu fihi wal hamlu alaihi wa tahayyatul asbabi lahu. Akan mendorong orang lain untuk melakukan hal itu, membawa orang lain untuk mengerjakannya, dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di Jawa Barat dari pemerintah daerah sudah melarang sekolah mengadakan wisuda, namun ternyata masih ada sekolah dengan basic Islam tetap mengadakan, bahkan sekolah itu membawa nama sekolah sunnah. Namun nama wisuda diganti dengan nama yang berbau Islam. Apakah kegiatan ini tidak mengapa, Ustaz? Karena melanggar aturan pemerintah yang jelas-jelas aturan tersebut sangat membantu orang tua murid karena uangnya bisa dipakai untuk daftar sekolah selanjutnya. Wisuda, dulu saya santren itu di wisuda. Saya nggak datang, saya nggak mau. Tapi tetap bayar. Berarti intinya apa? Duit emang. Kenapa saya nggak ikut wisuda? Karena wisuda waktu itu disampaikan kepada saya kebiasaan Yahudi. Jadi baju toga itu baju orang Yahudi. Ya, baju toga itu. Maka saya dan beberapa teman-teman nggak ikut wisuda. Jangankan itu wisuda. Ujian saja, ujian itu nggak boleh jenggot dipanjangkan dalam pesantren. Jadi mau ujian, jenggot harus dicukur. Lagi upacara, saya dulu pemimpin upacara di pesantren. Dipanggil sama Pak Supriyono anak. Sulam, itu, ya Pak. Besok Senin masuk depan, Senin depan masuk harus dicukur jenggot. Gitu. Kalau mau ikut ujian. Akhirnya saya nggak bisa jawab, mau nangis doang itu. Begitu pulang ke pondok, itu. Tanya sama teman, di mana rumahnya Pak Supriyono? Hafizahullah, mungkin masih hidup. Ya. Ada rumahnya di samping lapangan percetak buntu. Kalau antum ke arah Jogja ada percetak buntu, sebelah kiri jalan ada lapangan, nah itu dia. Sampingnya ada rumah beliau.
Saya bawa buku bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat untuk menyampaikan hujjah bahwa pelihara jenggot hukumnya wajib. Saya bawa buku itu. Itu buku dipinjemin oleh Ustadz Arif Mufid. Dulu teman adik kelas saya. Hafidhahullah. Tapi belum berangkat, saya naik sepeda. Belum berangkat, dibilangin teman-teman, jangan ke sana gitu. Kenapa? Kamu belum ngomong udah ditendang. Gitu. Masa sih? Gitu. Dia itu sabuk hitam Ingkai, perguruan silat Ingkai. Di sini ada nggak? Ingkai, sabuk hitam. Rumahnya pernah ditimpukin batu orang sekampung. Wah, ditakut-takutin, saya serem. Tapi saya berangkat, ngajak satu pun teman, suruh nemenin, gak ada yang mau. Saya datang sendiri. Begitu sampai ke rumahnya, Assalamualaikum. Menjawab istrinya, Waalaikumsalam. Mau ketemu Bapak gitu. Oh, lagi di kebun, belum pulang. Tungguin. Udah duduk depan, pulang dari kebun bawa parang dia. Bawa parang nih. Akhirnya yang namanya dari kebun ya bawa parang. Kemudian, oh Sulam anak lanang, anak lanang masuk. Akhirnya masuk. Kasih minum, kasih apa, baru cerita. Nah, kemarin Bapak melarang untuk cukur jenggot. Melarang panjangin jenggot, kalau mau ikut ujian harus dicukur. Barangkali Bapak perlu baca tentang dalil wajibnya memanjangkan jenggot. Ini bukunya. Nggak usah baca itu. Jenggot dipanjangkan itu bukan maksudnya jenggot panjang lah. Jenggot kalau panjang itu kan dipegang lemes, kalau pendek kan kaku. Jadi orang Islam itu yang lemes, jangan kaku. Gitu. Ditakwilkan seperti itu. Jadi kalau jenggot panjang apa? Lemes. Kalau pendek, kaku. Jadi orang Islam itu jangan kaku. Itu alasannya. Tapi saya besok mau nggak cukur nih. Ya itu terserah Sulam. Akhirnya ujian jenggot panjang. Adapun teman-teman yang lain jenggotnya dikit, gitu. Maka ada yang ditutup perban, itu. Untuk menyembunyikan jenggot, itu saking berat. Kalau nggak dicukur nggak boleh ujian. Dia tutup perban dikasih obat merah, itu. Seakan-akan habis jatuh. Lah saya jenggot segini tutup perban, mayat hidup. Nah, akhirnya tetap masuk ujian, cuman difoto doang sama mereka. Tukang fotonya datang ke kelas, itu begitu ngelihat begini, mereka teriak, "Wih, ada Khomeini," katanya. Dibilang Khomeini, waktu itu zaman munculnya Khomeini. Itu, tahun 91, 92. Tidak ikut wisuda yang kedua. Jangankan itu pesantren, jenggot nggak boleh dipanjangin, tapi wisuda diadakan. Saya nggak ikut wisuda karena tadi ini kebiasaan orang Yahudi, wisuda itu. Akhirnya orang-orang sudah dapat ijazah, saya ditahan ijazahnya di kantor. Saya datang mau ambil ijazah, gitu. Suruh ketemu bapak ini, Bengong saya di kantor guru itu. Datang Bapak Ahmad Janan, rahimahullah. Dia anaknya pemilik pesantren, dosen terbang istilahnya. Dia ngajar di IAIN Jogja, ngajar juga di Australia. Cuman dia sering berdebat dengan saya.
di kantor Hipmawi, dia datang, dia curigain saya karena panjangin jenggot, sering debat. Tapi orang itu pintar dia. Jadi selesai debat biasa. Itu tidak seperti orang sekarang, habis debat jadi jengkel, ketemu melengos. Ini enggak, ketemu biasa. Ahmad Janan, Dr. Andes Ahmad Janan. Dia sekolahnya kelas 1 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 5. Saking pinternya sekolah itu. Jadi kalau lagi liburan dia belajar, begitu masuk dia ujian jenjang berikutnya dia naik. Ketemu saya lagi di kantor. Ngapain Lam? Itu. Mau ngambil ijazah. Ya langsung. Ijazah Sulam mana? Itu. Tuh Pak Baidowi. Itu. Ini Pak. Itu. Kemarin dia nggak ikut wisuda. Itu. Kata Pak Ahmad Janan, apa Lam nggak ikut wisuda? Itu. Ada keperluan kemarin Pak. Itu. Sulam ada keperluan. Mana ijazahnya? Kalau dia yang ngomong nggak ada yang berani. Akhirnya dia ambil ijazahnya sama beliau, kasih saya. Jazakallah khairan. Dulu nggak ngerti jazakallah. Terima kasih Pak. Begitu. Jadi wisuda udah. Hapus saja. Tinggalkan saja. Kalau ngotot mau ngadain wisuda ya gratis. Gitu. Tapi tetap aja nggak boleh karena itu kebiasaan orang Yahudi yang saya dengar. Wallahu a'lam. Jadi nasihat buat sekolah-sekolah yang ini, udahlah. Jangan diadakan wisuda, walaupun sudah direncanakan. Gitu. Apalagi didukung tadi, Gubernur Jawa Barat melarang. Gitu. Apalagi didukung, maka jangan diadakan wisuda. Saya dukung program gubernur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.